selamat siang. Aku Hanifah Vita dari kelompok 2 PJBL Creative Writing. Hari ini aku mau mewawancarai Kak Kiara sebagai salah satu penyelenggara Anageter 2025. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Kiara Femanda dari kelas CEDP 24 dan tahun lalu alhamdulillah dipercaya sebagai Project Officer Anageter 2025. Ya, kalau gitu Kak Kiara, aku izin tanya dikit dong tentang Anageter tahun ini, tahun kemarin teman-teman. Nah, yang pertama ini kan Anageter kemarin alhamdulillah sukses ya Kak dilakukan, alhamdulillah. Karena aku sendiri salah satu yang mengikuti kegiatan Anageter 2025 tersebut. Oke, buat pertanyaan pertama, apa sih tujuan utama dilakukannya Anageter 2025 kemarin Kak? Oke, tujuan utamanya sih yang pasti untuk memperkenalkan mahasiswa baru ke lingkungan basing dulu sih, kayak gimana pertemanan awalnya, seperti itu tujuannya. Terus buat yang kedua, mengapa mahasiswa baru perlu mengikuti kegiatan Anageter 2025? Biar makin, kenapa perlu? Karena biar saling kenal satu sama lain, terus juga bisa makin bonding, karena kan setelah berapa ya? tiga tahun ke depan kan kalian bakal bareng. Kalau misalkan nggak bonding satu angkatan, bahkan tidak ada komunikasi, kan nanti juga susah ya, apalagi kedepannya banyak proker dari hima atau misalkan matkul-matkul yang membutuhkan kerjasama satu angkatan. Oke. Terus kalau gitu, nilai dan karakter apa sih yang diharapkan dari adanya Anageter 2025 ini ke para mahasiswa baru? Oke, karena tahun kemarin aku mengambil tema emotional intelligence, ya pastinya yang aku harapkan semua mahasiswa baru di sini tuh bisa sadar akan emotional intelligence yang pertama. Yang kedua tuh mempunyai hubungan pertemanan yang baik gitu loh. Karena ini sebenarnya alasan aku ngambil emotional intelligence itu back then pas di angkatan aku awal masuk maba tuh ada sedikit case yang termasuk pembulian gitu, yang mana itu adanya case itu tuh karena kan kurangnya emotional intelligence. Nah, makanya itu aku angkat emotional intelligence di tahun ini. Oh, berarti berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya Kak? Betul. Oke, kalau gitu apa aja sih rancangan kegiatan selama Anageter 2025 kemarin? Oke, kalau rancangan ya di awal itu sebelum ke hari H Hamin 2 minggu kita ada FGD, itu FGD-nya dilaksanakan 2 kali juga. Terus habis itu teman-teman mungkin di luar kegiatan FGD kan juga kalian saling ketemu untuk makin bonding, terus mempersiapkan pensi kan. Nah, lalu di D-Day-nya itu kita nginep 2 hari 1 malam, kegiatannya juga ada talk show yang kemarin bahas emotional intelligence gitu sih. Nah, dari kita kan udah ngomong-ngomongnya tadi, udah rencana kegiatan apa aja, terus kira-kira harapannya Anageter itu apa aja. Nah, sekarang tantangan terbesarnya apa sih Kak selama menjalani kegiatan Anageter dari sebelum dimulai sampai setelah dimulai? Oke, untuk tantangannya ya, karena jujur Anageter kan kita tuh buat acara buat satu angkatan, yang mana kalian tuh mungkin nggak semuanya warlock gitu kan, masih kurang kenal dengan lingkungan PWT. Kita langsung harus bawa ke Batu Raden, itu sebenarnya jadi tantangan pertama ya, kayak aduh gimana nih bawa anak orang kita ke Batu Raden, kita ajak nginep ke sana, takutnya memang takut terjadi kejadian yang kurang, yang tidak kita inginkan. Tapi untungnya di situ walaupun ada beberapa kejadian itu masih bisa diatasi gitu loh. Terus yang kedua, mengkoordinir panitia yang segitu banyaknya itu juga susah, karena banyaknya kepala banyak yang pendapat yang keluar dari tiap-tiap orang itu, untuk menyatukannya itu masih sedikit susah. Oke, ternyata susah juga ya Kak buat menjalani. Untungnya tapi acaranya sukses, jadi terbayar ya usaha-usaha selama menjadi panitia Anageter. Nah, setelah tantangan tadi, kira-kira manfaat apa aja sih yang bisa diambil oleh mahasiswa baru dalam menjalani Anageter 2025? Atau gak cuma mahasiswa, tapi juga panitia yang ikut serta dalam melaksanakan Anageter? Oke, kalau yang aku lihat ya, ini sesuai dengan observe-nya aku setelah Anageter itu, aku ngelihatnya banyak teman-teman tuh yang makin dekat gitu, walaupun beda kelasnya, berasal dari kelas-kelas yang beda, tapi karena kalian tuh disatukan di kelompok yang memang dicampur gitu, jadi kalian deket gitu. Contohnya di kelompok Hani sendiri. Betul. Kan masih sering nongkrong, sering main, sama cuttingnya juga. Dan di situ buat kami panitia sendiri yang menambah pengalaman pastinya, karena bisa dibilang Anageter ini bentuk acaranya kan beda dengan acara-acara yang mungkin sering diadain di FIB, kayak
mini konser atau segala macamnya itu beda. Oke, ya sih emang banyak banget yang bisa diambil dari kegiatan Anageter kemarin selain bonding dan juga bagaimana mengurus satu sama lain ya kak ya. Oke, yang selanjutnya kira-kira keterampilan atau pengalaman apa yang diharapkan peserta dalam mengikuti kegiatan Anageter 2025 kemarin? Pengalaman ya pastinya harapan ya pengalaman yang mereka dapatkan yang pasti pengalamannya seru, kenangan juga, karena kan sebelum di acara D-Day-nya tuh kalian udah sering dikumpulin, terus habis itu sering bareng juga, pengennya momen-momen seperti itu tuh jadi core memory kalian, awal yang bagus, first impression yang bagus ketika kalian menginjakan di basing ini, di D3 Bahasa Inggris. Gitu. Oke, langsung aja kita udah pertanyaan yang terakhir nih guys. Nah, kira-kira gimana sih Anageter 2025 ini membantu mahasiswa baru untuk mengenali lingkungan kampusnya? Oke, by adanya FGD ya, yang pertama di FGD itu kan kita juga nggak cuma bahas terkait materi emotional intelligence, di situ juga kalian ada kakak tingkat yang bisa diajak sharing bagaimana sih sebenarnya lingkungan basing ini. Dari situ kita tuh bisa sedikit memperkenalkan awalnya dari D3 Bahasa Inggris, untuk seterusnya kalian kan bisa explore setelahnya seperti itu. Jadi kita bener-bener kayak yang awalannya aja sebagai awalannya untuk memperkenalkan kalian ke D3 Bahasa Inggris seperti itu. Itu lewat lingkungan pertemanannya. Nah itu guys, sekian wawancara hari ini dan juga pertanyaan-pertanyaan dari Kak Kiara. Semuanya terjawab dengan sangat jelas, dan juga kita jadi tahu ya guys selain tantangannya, kemudian apa aja sih yang ternyata diharapkan oleh panitia Anageter tahun kemarin untuk mahasiswa baru maksudnya, untuk dapat bisa kita ambil pelajarannya dan juga membangun koneksi satu sama lain. Terima kasih banyak untuk Kak Kiara selaku Project Officer Anageter 2025 yang telah meluangkan waktunya untuk mau kita wawancarai hari ini. Oke, segitu saja dari kita kelompok 2 PJBL Creative Writing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.